Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah nanti akan dilanjutkan salat tarawih untuk yang lain. Masih tulisan kita yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah. Pertama tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat istimewa, yaitu kenikmatan iman. Selanjutnya kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemauan kita untuk berproses khair. Salawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah, tentunya saya dan kita semua bersyukur kita bisa bertatap muka sesuai schedule saya tanggal 28 Maret, mengingat saya dan istri saya masih punya ibu, sehingga seperti biasa Idul Fitri kami selalu bersama beliau, dan insya Allah besok kami perjalanan mudik ke Imam Jawa silaturahmi ke ibu saya. Oleh karenanya kami tanggal sepekan yang lalu ngobrol kepada Ustaz ini untuk cek tukar. Beliau dengan 28, saya yang kemarin. Ternyata kami dari kerja macet luar biasa, kalau 1 jam dan keluar sampai ke ibu saya sekitar 28. Dan alhamdulillah malam hari ini kami mencoba biar tukar bukan pertama ya dengan Ustaz Yani, beliau benar. Dan tadi hampir juga terlambat juga karena sesuai wah ini nanti ketua yang protes ini yang mendapat izin. Namun alhamdulillah Allah menghadirkan kita dapat berjumpa bersama. Pertanyaan pertama saya, masih sehat ya semua? Masih semangat? Alhamdulillah. Sudah berapa kali kita di mimbar ini maupun di mimbar Sabtu Ahad pendalaman Al-Islam dan kajian umum luar biasa. Sampai ada yang bertanya, apakah sudah ada bosan? Ternyata tidak bosan. Semangat di luar orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam hal ini setiap Ramadan sudah melekat dengan Al-Baqarah 183. Itu hampir rata-rata khotib menyampaikan hal itu. Jarang yang menyampaikan masalah Al-Baqarah 18 tentang kemasjidan. Nah, oleh karenanya kami memposisikan diri bukan sebagai penceramah, karena memang kami bukan penceramah, namun sesuai dengan kapasitas saya adalah bagian mengkoordinir menggelar tikar di masjid ini. Tentunya akan kami sampaikan beberapa hal yang menggembirakan untuk kita semua, yang tentunya ada beberapa kita yang belum tahu tentang masjid kita. Ya, masjid Syariah ini apa di dalamnya? Sepertinya Semarang, imamnya luar biasa, hotelnya dalam cara penyampaiannya. Nah, malam hari ini kami ajak untuk tidak terlalu tegang supaya kita semua memahami apa yang ada di Masjid Syariah ini. Hadirin sekalian, kalau Al-Baqarah 183 sangat familiar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kami tarik, kami sinkron dengan At-Taubah 18. Di sini ada yang paling bawah adalah kata-kata yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
wajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi pertanyaannya, apakah ada jaminan setelah kita melakukan sholat kemudian puasa Ramadan kita menjadi orang bertakwa? Dijamin? Belum ada ya. Ya, yang agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi perintah ini bukan jaminan, tapi harapan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallaha wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan takut hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ini pun di akhir ayat ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, baik itu Al-Baqarah 1 maupun Al-Taubah 18, ini tidak ada jaminan bahwa kita ini menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi kalau kami sampaikan bahwa di Al-Baqarah agar kamu menjadi orang bertakwa dihubungkan dengan At-Taubah, kita mendapat petunjuk untuk menjadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu harus ada petunjuk dari Allah bahwa ini yang benar, ini yang salah. Takwa adalah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kami dan kita berharap mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk keluarga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang ayat yang populer disampaikan, yaitu tentang kewajiban At-Taubah 18. Di perserikatan dan tentunya di tempat yang lain telah diatur dalam ketetapan oleh perserikatan. Kami tidak membicarakan di tempat yang lain, tapi membicarakan di dalam persyaratan Muhammadiyah. Yang terbaru adalah untuk pengelolaan Masjid Muhammadiyah itu diatur dengan pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 tahun 2024. Itu hasil pertama, salah satu pertama dari Muhammadiyah di Solo yang lalu. Sehingga di sana paling menolak adalah tentang satu, ada klausul LPCRPN. Di sana disebutkan lembaga, ada lembaga yang menangani tentang pengembangan cabang, ranting, dan masjid. Nah, itu masuk dalam klausul di pedoman nomor 2. Kemudian zakat sudah lebih awal dengan pedoman nomor 1 pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2011 dan seterusnya. Nah, dari majelis itu selaku menurut anggaran dasar Muhammadiyah bahwa pemahaman dari majelis dan lembaga ini perlu kami sampaikan bahwa kalau majelis itu pelaksanaan pokok, ya, pelaksanaan tugas pokok dari Muhammadiyah. Namun kalau lembaga itu adalah membantu pelaksanaan tugas pokok, sehingga masing-masing melaksanakan tugas dari Muhammadiyah. Yang majelis itu adalah melaksanakan tugas pokok sesuai bidangnya. Ada tabligh, ada takjil, ada pendidikan, dan seterusnya. Kemudian lembaga yang terkait dengan itu membantu semuanya. Nah, kami tarik ke bawah bahwa dari PP nomor 2 itu breakdowning kita di daerah memiliki ketentuan bahwa ketampilan dan sebagainya itu ditetapkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya. Sementara terkait dengan pembantu untuk melaksanakan tugas pokok dari majelis adalah LPCRPN lembaga.
sehingga lagi tugas masing-masing berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang terbaru bahwa di Masjid Muhammadiyah ini beberapa hari yang lalu lembaga dalam hal ini lembaga zakat Muhammadiyah ya, ini telah menetapkan di Masjid Muhammadiyah ini terbentuk lembaga yang membantu lazis, yaitu SK nomor sekian dari Ketua Lazis Surabaya, ada kepala kantor KLL, kantor lazis di masjid. Nah ini menjadi amanah bahwa dari pedoman nomor 2 itu pengelolaan zakat emas sedekah itu berdasarkan hukum melalui Undang-Undang nomor 3, kemudian diteruskan dengan PP nomor sekian 2017, diberi oleh pimpinan kita, pimpinan pusat. Kita memiliki tugas yang berlegal formal, sehingga selama ini maaf apabila kita mengelola zakat, infak, sedekah dan lain-lain itu sebenarnya ini masih ilegal menurut ketentuan negara. Nah, alhamdulillah Masjid Muhammadiyah sudah memiliki KLL. Sebagaimana kami sampaikan yang sekian kali bahwa ketika LPJLPM pimpinan pusat 2004 kemarin melaksanakan CLM MBSI ditunjuk oleh majelis oleh LPJLPM wilayah untuk mewakili satu dari masjid Jawa Timur. Namun maaf belum bisa masuk sebagai finalis, baru masuk peserta saja. 2 di antaranya adalah kelemahan kita ada di belum bersinerginya pengelolaan keuangan kita dengan lazim. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa. Kemudian dari lazim itu menurut pemahaman dari LPJLPM bisa digunakan untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah sekitarnya. Masjid-masjid yang sudah unggul itu adalah dari masjid untuk umat. Jadi dari dana-dana yang dikelola oleh KLL itu bisa memperdayakan jamaah maupun masyarakat sekitar yang memerlukan untuk UMKM seperti Masjid Al-Falah, Agen, kemudian Jogokaryan itu sudah sampai ke sana memperdayakan masjid untuk kemakmuran umat, baik itu jamaah maupun masyarakat sekitarnya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Posisi KLL dengan takmir. Perlu diketahui bahwa kalau takmir yang memutuskan, yang menetapkan itu adalah majelis takmir pimpinan daerah Surabaya, kemudian perangkatnya oleh majelis takmir PCM, ini sudah ketentuan. Untuk KLL yang menetapkan adalah lazis, sehingga kami sampaikan KLL bukan takmir, ya, KLL bukan takmir. Namun supaya berkoordinasi, ya, selalu berkoordinasi, sehingga monggo yang ada di takmir jangan risau dengan adanya KLL, justru akan dibantu. Kemudian yang paling penting adalah dengan adanya KLL ini, para jamaah yang selama ini menyalurkan infak, sedekah, zakat mal dan lain-lainnya bisa jadi ke lazis daerah maupun wilayah, saat ini sudah bisa disalurkan melalui KLL NGS. Namun demikian saat ini masih transisi, sehingga masih bekerjasama dengan panitia Ramadan. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian takmir sudah menyatakan dari kami bahwa periode ini adalah menjadi periode yang tinggal landas. Nah, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ada, mudah-mudahan bisa terwujud. Walaupun tanda kutip kita masih punya tabungan menyelesaikan W12, 13. Mudah-mudahan dengan kedua tangan panjenengan dan mudah-mudahan tanda saudara yang peduli bisa segera kita wujudkan fisik, sehingga benar-benar terwujud bahwa ke depan kita sudah full, tidak mengurusi pembangunan tapi dakwah termasuk pendidikan
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan bahwa pilar daripada LSS itu ada 6, yaitu penyaluran dari dana-dana yang dikumpulkan itu, satunya untuk pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah dan lingkungan. Ini sangat, menurut pemahaman kami, sudah komprehensif. Semua lini yang memerlukan ini sudah terakomodir, sehingga mohon kami selalu didorong untuk trust bahwa kami benar-benar amanah dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian internal yang ada di GSI perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu sampai oleh Ustaz Barir bahwa masjid kita ini mempunyai banyak kegiatan di samping kajian-kajian rutin Sabtu pagi dan Ahad termasuk malam tentang keislaman, mulai dari fondasi dan ketauhidan, hadis, tafsir, fikih dan akhlak. Insya Allah kita sudah sajikan untuk kita semua. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, sehingga harapannya dengan ngaji di edukasi ini kita bisa benar-benar menjadi orang yang Islam. Bapak Ibu sekalian, kami melanjutkan daripada koordinator kita bahwa mari kita lihat di podium ini ada logo ya. Dari logo ini mungkin ada pertanyaan dari kami yang sangat menarik. Apa yang dibawa? Warna mungkin ya. Warna ada kuning. Kemudian ada ayat dan kitabnya. Kemudian ada bundatanya. Nah, ini kami mencoba menanyakan kepada koordinator, belum ketemu maknanya atau artikulasinya. Nah, kami beberapa hari yang lalu menyampaikan hal ini. Ada saudara kita yang menyampaikan detail, termasuk dalil-dalilnya. Ini kami sebut saja yaitu Ustaz Heru Kuswati. Beliau adalah adik kelas dari anak terapi yang di blok P ini. Intinya ada 3 hal yang paling menolong dari hal ini. Warna kuning itu jelas menyejukkan, sama biru warna mencerahkan, sehingga ada kitab, ada bulan. Ini 3 pokok yang menjadi segmen, yaitu 1, Masjid GSI menyenangkan. Kalau suasana kita coba itu datang langsung salaman. Ya, bukan sholat, salam, salaman tidak, tapi datang salaman dengan senyum salam. Nah, kalau belum ada rasa seperti itu, mari kita coba datang langsung salaman, senyum, sapa. Kemudian menenangkan, karena banyak ilmu di sini. Adanya kitab itu. Ini hingga kajian-kajian itu luar biasa. Nah, persoalannya setelah kita punya ilmu, bagaimana aplikasinya? Akhirnya bagaimana? Mari kita aplikasikan. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran pokok itu menyatukan. Nah, kami berupaya di masjid ini memiliki grup WA, kemudian punya donatur tetap. Nah, mungkin yang belum terlibat dalam donatur tetap bisa mendaftarkan diri di Memparto atau Bendara. Kemudian yang paling menyentuh hati sekarang MBS ini menjadi pelopor untuk menyatukan 4 masjid di Gunung Saridah dengan forum masjid se-Gunung Saridah dengan dinamika yang ada. Ada 2 produk secara fisik dan kemudian akan ada kerjasama yang lain. Tentunya ini hal yang menjadi perhatian. Insya Allah akan digilir siapa sebagai ketuanya. Periode ini menjadi GSI, insya Allah tentunya di masjid yang lain. Nah, itu. Kemudian sangat menolong perhatian dari semua kita bahwa perhatian terhadap masjid-masjid, baik itu masjid Muhammadiyah atau yang manapun, tentang keterlibatan anak-anak remaja. Masjid kita ini jelas ramah disabilitas, ramah anak, dan yang lain-lain. Kita sudah fasilitasi itu, termasuk TPD kita memiliki beberapa program rumah tapis, itu baik yang reguler maupun braille. Kemudian sekarang ini ada kelas autis, kemudian ada yang bisu dan tuli, tunarungu dan tunawicara. Dan ini betul-betul
kegiatan. Insya Allah segera akan menyusul lomba-lomba yang akan kita sertakan untuk melibatkan santri kita. Oleh karena kami berharap apabila ada saudara-saudara pendengar yang memerlukan ya hal seperti ini, monggo bergabung dengan TPP Tunas Melawi. Jangan sungkan, dengan sabar, sabar dan lain-lain akan membimbingnya. Dan terakhir, kita melihat bahwa rata-rata masjid itu krisis remaja terutama. Nah, alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini MGC menampilkan sosok-sosok pemuda kita, mulai dari panitia Ramadan, Idul Adha dan sebagainya, termasuk petugas-petugas ini sudah melibatkan yang muda-muda. Ini juga diapresiasi oleh para tamu-tamu yang di sini, ketua panitia muda dan para imam kita muda dan yang lain-lain. Termasuk ini kawan-kawan yang media ini. Nah, saatnya yang muda berkarya. Namun pertanyaannya, yang tua terus mau dikemanakan? Pensiun? Tidak. Di dalam Al-Insyirah ayat 7, Failah Baroka Maksud, di Islam tidak mengenal apa itu pensiun ya. Sehingga apabila kita sudah melakukan sesuatu hal selesai, jangan duduk manis ataupun mengerjakan hal yang lain. Termasuk apa yang disampaikan Ustaz Jazil di sini, pensiun itu bukan konsep Islam. Jadi Islam itu tidak mengenal pensiun. Sehingga mari yang sepuh-sepuh termasuk saya ini dengan adanya kehadiran anak muda tetap semangat, tetap berkontribusi. Jangan terus menikmati pensiun nanti cepat-cepat pikun. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak benar kami membawakan, memang kami akan ceramah, nanti kami menyampaikan hal-hal yang ada di MGC sehingga bajunya tidak canggung. MGC itu apa? Kami tetap terima saran masukan, walaupun saran masukan tidak harus selalu dilaksanakan. Kita memiliki konsep kolektif kolegial. Kita bahas, ketika itu bagus kita lakukan.